U to the yo to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang seorang wanita kaya bernama Soyeon yang mengunjungi rumah tua milik sang ayah yang saat ini telah terbaring lemah di rumah sakit. Di kantor arsitek, Soyeon bertemu dengan Sungmin, seorang arsitek yang bekerja di belakang layar. Tak disangka, Sungmin adalah teman lama Soyeon dari perkuliahan. Soyeon memohon agar Sungmin membantunya membangun kembali rumahnya yang telah terbengkalai. Karena merasa tak mampu, Sungmin menolaknya. Akan tetapi, Soyeon tak menyerah dan dia langsung mendekati direktur dengan tawaran yang menggiurkan. Terpaksa, Sungmin harus mengerjakan proyek itu. Mereka memulai perjalanan ke Pulau Jeju dan Soyeon menunjukkan rumah ayahnya yang akan direnovasi. Tetapi, kekecewaan melanda saat melihat kondisi rumah itu. Di kantor, mereka membahas rancangan rumah, tapi Sungmin dan Soyeon selalu berbenturan dan diskusi berlanjut di kafe dengan kehadiran asisten Sungmin bernama Unche. Sungmin kesal karena Soyeon menolak desainnya. Lalu Soyeon mengejek stil dasi Sungmin yang terlihat sangat kuno. Kedekatan mereka membuat Unche penasaran tentang bagaimana pertemuan dan hubungan mereka sebelumnya. Dan terungkaplah kisah masa lalu yang terangkai dalam lingkup perasaan dan kenangan. Soyeon mengungkapkan bahwa Sungmin dulu dengan penuh tekad mengejarnya. Dahulu, Soyeon masih menjadi mahasiswa tahun pertama dan terlambat masuk ke dalam kelas pengenalan arsitektur. Dengan tatapan penuh perhatian, Sungmin mengamatinya dari kejauhan. Dosen kemudian meminta mereka untuk menandai peta perjalanan dari rumah ke kampus. Saat perjalanan pulang, Sungmin dan Soyeon tak sengaja berada dalam satu bis yang sama. Sungmin menyadari bahwa rute rumahnya secara tak terduga sama dengan Soyeon. Di tengah kebingungan untuk menyapa, mereka harus terpisah di sebuah persimpangan dengan kedatangan Naptuk yang merupakan teman akrab Sungmin dengan kepribadian yang aneh dan masalah cinta yang khas. Sesampainya di rumah, Sungmin sibuk menyiapkan kamera untuk tugas pemotretan yang diberikan dosen. Ia berbaring untuk mencari angle yang sempurna hingga Soyeon muncul di depannya. Hal itu membuatnya terkejut dan malu. Soyeon memanggilnya dan menanyakan apakah Sungmin mengenalnya. Dengan gemetar, Sungmin menjawabnya dan kisah mereka sebagai mahasiswa tahun pertama dimulai. Mereka memutuskan belajar bersama dan mengeksplorasi setiap sudut tempat tinggal mereka untuk memotret bangunan-bangunan yang indah. Namun, petualangan itu membawa mereka ke sebuah rumah kosong yang misterius. Meski ragu, Sungmin tak dapat menahan rasa penasaran dan ia mengikuti Soyeon masuk ke dalamnya. Saat mereka berdua duduk di pelantaran rumah yang sunyi, Soyeon dengan mata berbinar mengajak Sungmin untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas mereka. Sungmin yang terpukau oleh ketegasan Soyeon menerima tawaran tersebut dengan hati yang berbunga-bunga. Keesokannya, dosen memberikan tugas baru kepada mereka untuk mengunjungi tempat terpencil yang jauh dari rumah. Sungmin bersemangat karena saat itu ia akan bekerja sama dengan Soyeon. Mereka pergi ke Gyeongdo, perberhentian bus terjauh. Di sana, mereka memutuskan naik ke gedung tinggi untuk mulai memotret. Soyeon menceritakan tentang asal-usulnya yang berasal dari Pulau Jeju dan ia kehilangan sang ibunda. Sungmin terenyuh, tapi Soyeon mengalihkan perhatian dengan lagu yang mereka dengarkan bersama. Setelah mengenang masa lalu, Soyeon masih meragukan desain yang diberikan Sungmin. Unche menyarankan untuk renovasinya sederhana saja, yang akhirnya disetujui Soyeon. Diam-diam, Soyeon kembali menaruh rasa pada Sungmin. Ia ingin memberikan dasi baru sebagai hadiah di restoran nanti, tapi urung ia lakukan karena kehadiran Unche. Ia terkejut mengetahui Unche adalah calon istri Sungmin, dan hal itu membuat Soyeon kecewa. Kembali ke masa lalu, Sungmin dan sahabatnya mengerjakan tugas di rumah Jaewok, seorang senior tampan dan kaya raya yang menjadi idola di kampusnya. Hal itu membuat Sungmin khawatir karena Jaewok memiliki niat jahat terhadap Soyeon. Di perjalanan pulang, Soyeon mengajak Sungmin mengunjungi rumah kosong yang telah ia bersihkan. Di sana, Sungmin mengetahui bahwa Soyeon belum memiliki pacar jika Soyeon yang tertarik pada Jaewok, dan hal itu membuatnya sangat kecewa. Setelah itu di bandara,
Sungmin tanpa sengaja mengatakan bahwa begitu senangnya menjadi Soyeon, memiliki banyak uang, dan bisa membeli kebahagiaan apapun dalam hidupnya. Perkataan itu justru menyakiti hati Soyeon karena tak lama sebelumnya ia baru saja berduka atas kematian suaminya. Sungmin memeluk Soyeon sebagai tanda maaf, lalu menunda kepulangannya. Ia teringat kebahagiaan bersama Soyeon saat kuliah, di mana mereka merayakan ulang tahun Soyeon dengan semangkuk sup rumput laut. Soyeon bercerita tentang impiannya membangun rumah di Jeju dengan Sungmin sebagai arsiteknya. Setelah merayakan ulang tahun, Sungmin memberikan ciuman pertama pada Soyeon yang tertidur. Di kampus, Sungmin mendengar suara Soyeon sebagai penyair radio. Namun, Jaewok datang dan mengajak Soyeon pulang bersama. Saat mengikuti mereka pulang, Sungmin berpura-pura tidur dan mendengar percakapan mereka. Sungmin sakit hati mendengar rencana mereka berkencan kala itu. Ia langsung meminta turun, lalu menemui Naptuk. Naptuk menyarankan Sungmin untuk tidak kalah dan menyatakan perasaannya pada Soyeon saat salju pertama esok hari. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Soyeon berlari di koridor rumah sakit setelah mendengar kondisi ayahnya yang memburuk. Dan hal itu membebani pikiran Soyeon. Itulah yang mendorong Soyeon untuk membawa ayahnya kembali ke rumah lama di Jeju. Saat merayakan ulang tahun Soyeon dengan makan sup rumput laut, ia berbagi kabar itu kepada Sungmin. Soyeon juga meminta Sungmin membuat ruangan khusus dengan piano yang selalu ia hindari. Semua itu dilakukannya demi ayah yang sangat menyukai permainan piano Soyeon. Sungmin dengan tekad tak tergoyahkan berjuang keras demi mewujudkan impian Soyeon untuk ayahnya. Meski dapat pertentangan dari Unche karena akan berdampak pada pesta pernikahan mereka, Sungmin tetap dengan tulus akan membantu Soyeon. Kala itu, Soyeon menemukan Sungmin tertidur di atap rumah. Ia ikut berbaring di sampingnya dan seketika mengingatkannya pada masa lalu. Saat hari terakhir kuliah, Soyeon menanti kabar Sungmin yang tak kunjung muncul. Jaewok mengajaknya merayakan pesta perpisahan, namun Soyeon lebih mencemaskan keberadaan Sungmin. Ternyata, sejak pulang sekolah, Sungmin menunggu Soyeon di depan apartemennya. Ia berencana menyatakan cintanya dan memberikan miniatur rumah impian Soyeon. Namun, kekecewaan menimpa Sungmin saat melihat Soyeon pulang dengan mabuk bersama Jaewok. Dan dalam kesedihannya, Sungmin membiarkan Jaewok mengantar Soyeon sampai kamar. Ia lalu pergi dengan hati yang terluka. Sungmin pulang dalam keadaan hancur dan Naptuk yang tak tega melihat sahabatnya terluka, berjanji akan mencarikan Sungmin seseorang yang lebih baik dari Soyeon. Esok paginya, Soyeon menemukan miniatur rumah impiannya yang tergeletak di tumpukan sampah. Soyeon akhirnya menyadari bahwa Sungmin telah menunggunya semalaman. Meski upaya Sungmin di masa lalu tak berhasil, untuk kali ini ia berhasil mewujudkan rumah impian Soyeon. Setelah semua barang dipindahkan, mereka duduk bersama menikmati pemandangan laut malam. Sungmin berniat kembali ke Seoul, tetapi hatinya enggan untuk pergi. Saat mengangkat kardus, ia melihat miniatur rumah dan desain impian Soyeon di dalamnya. Hal itu mendorong Soyeon untuk jujur bahwa selama ini ia sangat merindukan Sungmin dan penasaran tentang kehidupannya. Namun hal itu justru membuat Sungmin marah karena miniatur rumah itu hanya mengingatkannya pada rasa sakit di masa lalu. Mendengar itu, Soyeon menangis dan balik marah kepada Sungmin, lalu mengungkapkan bahwa Sungmin adalah cinta pertama dalam hidupnya. Hal itu membuat batin Sungmin terguncang tak terkira, karena di masa lalu, Soyeon menunggu Sungmin di luar kelas dan ia merasa bersalah karena tidak menemui Sungmin malam itu. Hatinya tiba-tiba hancur saat Sungmin mengembalikan DVD lagu pemberiannya dan meminta Soyeon untuk menghilang selamanya. Beberapa bulan kemudian, Sungmin makin sering melamun dan ia mencoba baju pengantin untuk pernikahannya yang sebentar lagi. Sementara itu, Soyeon menahan tangis saat melihat foto Sungmin di ponselnya yang tak sengaja ia potret. Kembali ke masa lalu, saat itu Soyeon pergi ke rumah kosong dikala salju pertama turun. Namun Sungmin tak kunjung datang dan Soyeon akhirnya meninggalkan kaset dan pemutar DVD sebelum pergi. Meskipun keduanya menyadari perasaan masing-masing, mereka memilih untuk tidak memiliki satu sama lain. Akhirnya,
Sungmin tetap pergi ke Amerika karena tak ingin mengkhianati seseorang yang telah tulus mencintainya. Soyeon kembali bermain piano dan membuka les di rumahnya. Ia menjalani hidup yang bahagia bersama sang ayah, yang semakin membaik setelah kembali ke Pulau Jeju. Suatu hari, seorang kurir datang dan memberikan paket untuk Soyeon. Ketika dibuka, Soyeon terkejut melihat DVD player dan kaset yang ia tinggalkan di rumah kosong dulu. Ternyata, pada malam salju di masa lalu, Sungmin datang saat itu, lalu menyimpan DVD itu sebagai tanda kenangan dalam hidupnya. Soyeon tersenyum sembari menatap langit, lalu mengikhlaskan semua kenangan dan perasaannya dengan tulus. Sejatinya, cinta hadir untuk memberikan yang terbaik dalam hidup. Di antara kenangan yang meski pahit, kita dianugerahi pelajaran terbaik untuk memaafkan, juga melangkah maju. Walau tak semua rasa bisa bersatu, tapi yakinlah bahwa setiap perasaan akan menumbuhkanmu menjadi lebih baik.